Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Sebelum kita memulai hikmat pagi kita pada hari ini, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapak, selamat pagi, terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapak, sehingga saat ini Engkau masih izinkan kami untuk kami dapat bersama-sama ya Bapak mendengarkan hikmat pagi pada hari ini. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang siapkan hati kami, Engkau yang siapkan pikiran kami, agar firman yang nanti disampaikan dapat benar-benar kami tangkap ya Bapa, dan dapat benar-benar menjadi rema dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah seru doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema perenungan firman pada hikmat pagi hari ini adalah keadilan Allah dalam pengampunan. Dan nats terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8-9 yang berbunyi demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara, suatu hari ada seorang pendeta yang pergi mengunjungi jemaatnya di rumah sakit. Saat sedang berbincang, tiba-tiba jemaatnya mengajukan sebuah pertanyaan. Dia berkata begini, "Pak Pendeta, ketika saya sakit, saya berpikir bahwa Tuhan akan menunjukkan belas kasihannya terhadap saya. Saya pikir Tuhan akan menyembuhkan saya. Tapi pada kenyataannya tidak. Tuhan tidak adil." Pak Pendeta tentu saja sangat kaget saudara mendengar pernyataan terakhir dari kalimat yang disampaikan oleh jemaatnya itu. Kemudian Pak Pendeta bertanya kepada jemaatnya, "Apa yang membuat Bapak berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil?" Sang jemaat kemudian menjawab, "Selama hidup ini rasanya tidak pernah saya melakukan sesuatu yang sangat buruk. Saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah merampok. Lantas, kenapa Tuhan justru melakukan hal yang buruk terhadap saya?" Bapak Pendeta kemudian menjelaskan bahwa meski dalam keadaan sakit, bukan berarti kasih setia Allah tidak dinyatakan. Meski ia tidak pernah membunuh, meski ia tidak pernah merampok, namun sesungguhnya ia tetap merupakan manusia berdosa. Saudara, Rasul Yohanes mengatakan pada ayat ke-8 demikian, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita." Saudara, kepada setiap kita anak-anak Tuhan, Rasul Yohanes mengingatkan setiap kita agar senantiasa berhati-hati supaya jangan sampai kita menipu diri sendiri dan menyangkali dosa-dosa kita. Menyangkali dosa tidak hanya menipu diri sendiri, saudara, tapi juga menghina kehormatan Allah. Penyangkalan itu berarti melawan kebenaran Allah. Oleh sebab itu, saudara, biarlah setiap kita semakin melihat dosa-dosa kita, maka seharusnya kita semakin menghormati, kita semakin menghargai pengorbanan Kristus itu. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang senantiasa di dalam pertobatan, merendahkan diri karena dosa, berjuang mematikan dosa, beriman dan mengasihi Kristus Yesus, serta bersyukur dan menantikan kedatangan hari penebusan yang mulia itu. Saudara, ingatlah bahwa pertobatan sejati menuntun kepada pertumbuhan iman yang semakin dewasa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami mau bersyukur atas anugerah pengorbanan Kristus di kayu salib bagi setiap kami manusia berdosa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami keselamatan, memberikan kami kasih karunia yang begitu berlimpah. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak menyia-nyiakan, agar kami tidak meremehkan anugerah yang Tuhan berikan, dan juga menghina kehormatan Allah melalui kehidupan kami,
melalui tutur kata kami, melalui pikiran kami. Biarlah hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Tolong kami dalam menjalani hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani hari di dalam anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.